Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya kita membahas masalah gaji di dunia tambang. Banyak saya lihat di YouTube, di media, katanya gaji di tambang besar. Tapi kalau menurut pengalaman saya, di tambang ini kan berbeda-beda pekerjaan di lapangan. Ada yang operator alat berat, ada operator DT, ada damen, ada ceker, ada operator mesin kompah, ada foreman. Jadi maksudnya tuh golongan atas menengah ke bawah. Betul juga Mas Agus tuh sharing, saya lihat di channelnya, sependapat juga dengan saya. Kalau saya teman-teman, saya sebagai operator DT di tempat saya, DT-nya unitnya Mercy 12 roda. Nah, sesuai yang ada di simper saya, karena di tempat saya bekerja, kita walaupun kita banyak bisa mengoperasikan unit, tapi harus ikuti peraturan yang ada di tambang. Contohnya simper, sedangkan saya punya simper cuma bisa bawa unit cuma 3 Mercy 12 roda untuk hauling batu bara. Yang kedua, lubber truck untuk mensupport mekanik. Yang ketiga, DT fuel untuk melayani semua unit-unit yang beroperasi di area tambang. Begitu. Kalau masa penggajian masih ada. Ini amplop slip gaji saya. Sebenarnya sih kalau masalah gaji, masalah basic sama aja semua teman-teman, tergantung di tempat daerah masing-masing. Seumpama ini contoh 2020 sekarang, basic dari pemerintah 3.300.000 di daerah Kalimantan Utara, termasuk tempat saya lah teman-teman. Kalau basic, semua karyawan yang ada di dalam area tambang tempat saya bekerja sama semua teman-teman, 3.300.000. Nah, yang membedakan penggajian di perusahaan teman-teman hanya di pembayaran overtime, maksudnya itu lembur. Kalau HM sama semua teman-teman. Kita mancal unit seumpama HM-nya per jam 20.000. Berarti karyawan lama atau baru, yang orientasi, yang baru setahun, yang 5 tahun ke atas, sama pembayaran HM-nya teman-teman. Yang beda di sini hanya di overtime pembayaran lembur teman-teman. Kalau karyawan yang baru 1 tahun ke atas, seumpama, karena ini pembayaran lembur kan mengikuti basic, seumpama 30.000 umpama contoh 35.000 1 jam overtime-nya, lemburannya. Kalau karyawan baru ya 30.000. Kalau di masa kerja 5 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas, pembayaran lemburannya teman-teman beda kalau di tempat saya. Karena di sini ada golongan 2, sub 1, sub 2, sub 3. Ada grade 1, grade 2, OP1, OP2, OP3. Di situ perbedaannya teman-teman. Macam saya contohnya,
Saya masuk bekerja di perusahaan ini dari 2008. Berarti kan 5 tahun ke atas. Teman-teman yang baru setahun pembayaran lemburannya, ini contoh 25.000 per 1 jam. Kalau saya pembayar overtime-ku di 30.000 ke atas. Di situ perbedaannya teman-teman. Jadi kalau di masa selip gaji kita terima, nah di situ perbedaan total penggajian kita. Seumpama teman saya yang baru masuk gajinya 8 juta, yang dimaksud teman-teman kita yang di YouTube. Ini 8 juta bersihnya. Taruhlah 8 juta lebih, tapi potong jam sostek, potong NPWP. Nah, bersihnya 8 juta lah. BPJS Kesehatan bersihnya. Saya mungkin 9 juta lebih, teman-teman. Karena di pembayaran lemburannya yang berbeda. Yang grade 1, yang grade 2, grade 3, OP1, OP2. Nah, sub 3. Nah, itu dia teman-teman. Karena di masa kerja kita berbeda. Contohnya saya kan 5 tahun ke atas. Sedangkan teman-teman ini kan baru setahun ke atas. Itu perbedaannya. Banyak teman-teman yang membahas di YouTube masalah penggajian 8 juta, 9 juta, 10 juta. Tidak sama semua teman-teman. Tergantung profesi kita, unit yang dipancal, HM-nya sekian. Kalau OB biasanya lebih tinggi daripada hauling. Sekarang juga ada juga di tempat perusahaan lain lebih tinggi HM-nya atau HM-nya lah. Di batu bara sama hauling biasanya, batu bara sama OB biasanya beda itu HM-nya teman-teman. Kalau full rata-rata mancal unit bisa tembus 11 jam. 11 jam HM-nya. Nah, disitulah kelebihan tambahan gaji kita bisa besar. Rata-rata 10 jam atau 11 jam, 10 jam HM-nya di unit. Karena HM kita kerja itu yang dibayar mengoperasikan unit dari pagi sampai jam 6 sore teman-teman. Nah, kembali lagi masalah lemburan tadi. Itu perbedaannya karyawan lama, karyawan baru di lemburan. Yang bikin meledak biasanya di tempat saya, hari ketujuhnya dapat 3, baru ketemu tanggal merah 2, atau tanggal merah 2, hari ketujuhnya 3. Hari ketujuh maksudnya tuh bang, masuk malam pertama. Kalau di tempat saya bayarnya itu overtime-nya 29 jam. Jadi kalau ketemu tanggal merah 29 jam juga. Jadi kalau ketemu 5 atau 6, biasa saya mas tidak pamer lah, tembus 10 juta lebih. Nah, kadang tembus 10 juta lebih. Kalau tembus tadi yang saya maksud mancal full HM-nya 26 hari, atau tanggal merahnya ketemu 2 atau 3, dan juga malam pertamanya hari ketujuhnya ketemu 3, berarti 6, 29 jam. Nah, itu biasa meledak gajinya teman-teman. Nah, begitu maksud saya di selip gaji saya yang ada di tempat pekerjaan saya bang. Karena begitu aturannya perusahaan. Setiap perusahaan berbeda-beda cara penggajiannya teman-teman. Tidak sama semua. Kalau di aturan pekerjaan tempat saya beginilah. Oke teman-teman, semoga cukup sampai di sini kurasa pembahasan masalah penggajian di perusahaan dunia tambang batubara. Kita semoga bermanfaat video-video yang saya buat ini. Kita ketemu lagi lain kali di selanjutnya masalah melamar pekerjaan yang ampuh cepat diterima teman-teman. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya biar maju channelnya ke depan, bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau bergabung di dunia pertambangan. Dukungannya like, subscribe,
komen yang Anda punya. Terima kasih. Kita matikan dulu videonya teman-teman.